Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, untuk menyingkat waktu langsung saja pertemuan kita yang ketiga hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Kita akan melanjutkan setelah kemarin dua pertemuan yang lalu kita bicarakan mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan. Nah, sekarang ayo semua pengetahuan kita tentang teks deskripsi yang telah kita bicarakan dua pertemuan pada 2 minggu yang lalu, kita lanjutkan, yaitu dengan menulis teks deskripsi, ya. Menyampaikan teks deskripsi baik yang kita dengar maupun kita baca. Bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat misalkan? Bisa secara lisan maupun tulisan. Jadi, nah, kemarin strukturnya bagaimana? Kalau kita ingin mendeskripsikan pohon tomat ini, oh berarti harus ingat di struktur ya, strukturnya anak-anak. Jadi, mendeskripsikan objek, peristiwa atau kejadian alam itu bisa dua cara, bisa secara lisan, bisa secara tulis. Nah, kalau kalian mendeskripsikan tentang pohon tomat, berarti ini adalah merupakan sebuah objek, ya. Nah, baik ya, dilanjutkan Pak Anwar. Nah, ini adalah hal penyampaian teks deskripsi secara lisan. Ya. Kalau secara lisan, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat penyampaian deskripsi suatu objek. Nah, atau ini. Nomor 1 dulu, pahami objek yang akan dideskripsikan. Apa yang mau kamu deskripsikan? Sekolahmu, rumahmu, temanmu, atau sebuah tempat, kebun binatang misalkan, atau pasir putih, dan sebagainya. Ya, ini ada 6 ini, kalian bisa. Kemudian nomor 2, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi atau objek. Yang nomor 3, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, mengolok-olok, tidak boleh. Hindari kata-kata yang mengandung sara berkaitan dengan agama, suku, dan sebagainya. Gunakan kalimat yang mudah dipahami, kalimat komunikatif. Sampaikan deskripsi objek secara runtut. Ingat, struktur teks deskripsi dibuka ya. Jadi nanti pertama apa yang harus kita sampaikan dalam teks deskripsi? Paragraf pertama itu apa? Paragraf kedua apa? Misalkan pohon tomat, berarti paragraf pertama harusnya menceritakan apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, baru bisa dikatakan sebagai sebuah teks deskripsi. Oke, dilanjutkan Pak Noah ya. Oke, nah ini di bukumu halaman 36, menyajikan lesan dan menulis teks deskripsi. Menyampaikan teks deskripsi secara lisan dari video yang diamati. Ini ya, ini berarti seperti kalau penyiar di televisi atau radio itu berarti menyampaikan teks deskripsi secara lisan, ya kan ya. Sekarang kalau yang menulis, hari ini kita akan belajar menulis. Setelah menyajikan itu, sekarang kamu menulis teks deskripsi. Deskripsikan satu di antara tempat-tempat, boleh nanti kalian ini apa? Perhatikan langkah menyusun teks deskripsi. Tentukan subjek, misalnya apa? Sekolah kebanggaanku, sekolah baruku, atau kelinciku, atau burung daraku, atau museum tsunami Aceh, atau gedung gor olahraga di alun-alun Sedayu, dan sebagainya. Kemudian langkah kedua, buatlah kerangkanya ini. Nah, sekolah baruku, apa yang kamu ceritakan? Pertama gedungnya dulu. Gedung itu apa saja? Ukurannya bagaimana? Ini namanya kerangkanya, rancangan. Kalau orang membuat layangan harus membuat rancangannya dulu, baru apa? Setelah gedung, oh gedung itu yang diceritakan adalah ukurannya, kualitasnya bagus atau bagaimana, halamannya mungkin apa ukurannya, ya, apa tanaman yang ada di dalamnya, kemudian apalagi luasnya, keadaannya, kemudian sekolah baru gurunya, jumlahnya berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, secara keseluruhan bagaimana perilaku sikap kepribadian guru itu, kemudian baru teman. Nah, kalau sudah gedung, halaman, guru, dan teman kamu rinci semuanya,
baru nanti kamu kembangkan menjadi paragraf-paragraf. Kalau paragraf-paragraf 1 sampai 4, maka jadilah sebuah teks yang namanya teks deskripsi. Itulah anak-anak ya. Paham ya caranya? Buat kerangkanya dulu seperti ini. Judulnya Sekolah Baruku. Paragraf pertama ceritakan masalah gedung. Menceritakan masalah gedung itu apa saja, bisa ukurannya, bisa kualitasnya. Kalau halaman, paragraf kedua, halaman Sekolah Baruku itu apa yang diceritakan? Di sini luasnya, keadaannya, ya kan ya, kondisinya, letaknya. Guruku dijelaskan perinciannya, jumlahnya, yang laki-laki, perempuan, sifatnya bagaimana. Teman juga begitu ya. Kalau sudah kamu kembangkan, paragraf pertama menceritakan, mendeskripsikan guru, paragraf kedua mendeskripsikan halaman, paragraf ketiga menceritakan, menggambarkan guru, paragraf keempat menggambarkan teman. Jadi teks deskripsi yang kamu buat dengan judul Sekolah Baruku itu paling tidak ada 4 halaman, 4 paragraf, masing-masing paragraf isinya ini ya, gedung, halaman. Itu caranya anak-anak untuk membuat deskripsi. Ini langkah-langkahnya bisa kamu ikuti di bukumu. Nah, ini yang terakhir latihan. Buatlah sebuah teks deskripsi tentang sesuatu, objek misalkan apa tadi ya, bisa peristiwa, kejadian alam. Perhatikan langkah-langkah menyusun teks deskripsi seperti yang ada dalam kitab bahasa Indonesia. Kemudian perhatikan unsur-unsur dalam struktur. Ingat ya, harus ada apanya. Paragraf pertama tadi apa? Oh, berarti strukturnya teks deskripsi itu ya. Ada yang pertama adalah apa? Nah, ada identifikasi umum, kemudian ada deskripsi bagian ya, dan seterusnya. Kamu lihat di kitab bahasa Indonesia yang sudah kita bicarakan pada pertemuan pertama dan kedua lalu. Saya kira demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Ingat ya, bertanya ke Pak Anwar silakan melalui WA, nanti akan saya jelaskan. Saya kira cukup. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.